Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah melewati pertengahan bulan Safar. Kita berada di tanggal 17 Safar. 15 sudah lewat. 16 lebihan tuh. Maafin ya kalau kelebihan ya. Iya. Setelah dicek ternyata 16 kata juri. 16 Safar. Bertepatan dengan tanggal 10 bulan Agustus. Semoga Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah istiqomahkan ibadah kita. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah akhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sudah dikumakan, sudah diutarakan. Saudara kita Ustaz Aceh ada tok-toknya. Oh, di Aceh. Iya, asli Aceh. Oh, makanya kok ada tok-toknya itu. Iya kan? Udah, tapi udah rada Aceh, udah rada Aceh udah. Beliau akan tugas ke Aceh. Dari Aceh ke Aceh. Setelah 1 tahun. Oh, 2 tahun. Setelah 2 tahun bersama Jamaah Al-Iman. Semoga pengabdian beliau di Al-Iman menambah iman beliau insyaallah, menambah kesabaran beliau, menambah pengalaman beliau, dan insyaallah dimudahkan, dilancarkan perjalanannya dari Bekasi sampai Aceh, dan dimenangkan perjuangannya, dimudahkan dakwahnya, dan insyaallah semoga mudah diterima dakwahnya di Aceh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita sampai kepada yang mana Ustaz? Oh itu daerah sini. Daerah sini lah katanya. Iya. Yang mana? Yang sebelah sini dah. Halaman 9 kata Ustaz. Wa qala alaihi salatu wassalam alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian sering duduk dengan ulama. Ulama yang mana? Maka dikatakan di sini al-amilin. Al-amilin. Ulama yang mengamalkan ilmu. Ulama yang takut kepada Allah. Sebab ulama ada, maka dikatakan dalam kitab Manhajus Syawi, apakah ulama yang pandai namun jahat disebut ulama? Ya, disebut ulama. Tetapi ada embel-embel belakangnya namanya ulama su, ulama jahat. Ulama berat membawa titel ulama. Ulama itu bentuk jamak. Berarti para orang-orang yang berilmu. Kalau satu namanya alim. Kalau satu namanya alim. Kalau banyak namanya ulama. Maka kata Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah ulama. Ulama yang mana? Ulama amil. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Tahu, jalankan. Tahu, larangan ditinggalkan. Ulama enggak takut dengan cacian. Ulama tidak takut dengan ancaman. Ulama, bersiko begitu ulama. Menjelaskan yang halal,
menjelaskan yang haram, menjelaskan yang hak, menjelaskan yang batil. Itu ulama, tugas ulama. Jadi ketika ulama bisa dipesan, ulama bisa diatur, bukan ulama itu yang kita dikatakan, bukan ulama yang seperti itu yang kita diperintahkan oleh Nabi duduk dengan mereka. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian, duduklah kalian dengan para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Wastima'i kalamil hukama. Dengarkan kalamnya, dengarkan ucapannya. Siapa? Al-hukama. Hukama itu jamak lagi tuh. Kalau satu namanya hakim. Kalau satu namanya hakim. Kalau banyak namanya hukama. Siapa dia al-hukama? Al-alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Yang disebut dengan al-hukama, orang-orang yang mengenal Allah. Namanya disebut al-hakim. Orang yang mengenal Allah. Ibadahnya bagus, zikirnya selalu, Qur'annya dibaca dan diamalkan. Maka dikatakan al-musibin fi aqwal, selaras ucapan dengan perbuatan. Nah, sering-sering duduk dengan orang itu. Yang mungkin mohon maaf Pak, sekali lagi kita sering tertipu dengan pandangan, casing. Namanya disebut dalam bahasa disebut manzar. Wah, keren ini, hebat ini, mantap ini. Ini orang hebat ini, orang kaya nih, orang sukses nih. Kalau ditanya Bapak itu, menurut Bapak, yang disebut orang sukses itu apa? Selamat dunia akhirat. Namun pandangan orang banyak yang disebut dengan orang sukses itu apa? Duitnya banyak, punya jabatan. Itu Pak. Wah, anak saya sukses, naik jabatan. Anak saya sukses, diterima di kantor yang besar. Anak saya sukses, sudah bisa bangun rumah. Anak saya sukses, sudah punya beli mobil, sudah bisa beli. Itu sukses. Maka kata para ulama, itu kesuksesan semu. 185 Ali Imran. 185 Ali Imran. Itu sukses yang sebenarnya menurut Allah. Siapa dia? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faqad faz. Itulah orang-orang yang sukses nanti di akhirat, ketika Anda dijauhkan dari neraka, didekatkan dengan surga. Itulah yang disebut dengan orang-orang sukses versi Allah, menurut Allah. Apakah kita sukses? Semoga kita jadi orang yang sukses. Orang-orang sukses namanya faizin. Namanya faizin, orang-orang yang sukses. Maka kata Allah, kalian itu tidak buta, tapi yang buta mata hati kalian. Sering hanya melihat dengan mata, tidak melihat dengan hati. Pak, Nabi Isa itu sudah bicara mulai bayi. Nabi Isa sudah mulai bicara sejak bayi. Ada seorang bayi juga di zaman Juraij. Zaman Juraij, sering dengar Pak, Juraij. Jim, Ra, Ya, Jim. Juraijun, Juraij.
Dan ada lagi seorang bayi yang ketika disusui oleh ibunya melihat seorang anak muda di atas kuda yang gagah, penuh dengan simbol kekayaan, simbol dengan kesuksesan dunia. Ibunya melihat dan mengatakan, Allahumma ij'al ibni mithlahu. Ya Allah, jadikan anakku seperti laki-laki itu. Namun ketika ibunya berkata demikian, sang anak yang sedang menyusu melepaskan susunya dan mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ibunya kaget. Bayi yang masih menyusu tiba-tiba atas izin Allah. Apa boleh lihat dalam hadis-hadis? Ada tiga bayi yang bisa bicara di atas ini. Sang bayi yang sedang disusu oleh ibunya. Sudah. Tidak begitu lama lewat. Ada seorang perempuan sedang dipukuli. Dan orang mengatakan, Zanaid, wahai perempuan, semoga Allah melaknatmu, wahai wanita penzina. Dipukuli, disiksa. Dan dia mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa saya mengatakan, Allahumma la taj'al waladi mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Kira-kira ucapan sang ibu, menurut kita yang hanya melihat dengan mata, cocok nggak? Cocok. Orang-orang mengatakan, Zanaid, engkau telah berzina, engkau wanita pezina. Tiba-tiba sang bayi yang sedang melepaskan susu mengatakan, Allahumma ja'alni mithlaha. Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan itu. Itu yang dikatakan oleh Allah, kalian hanya bisa melihat dengan mata. Dan hanya orang-orang khusus yang diberikan pandangan oleh Allah memandang dengan hati. Sehingga katakan banyak kalian hanya bisa melihat dengan mata, kalian tidak buta. Tapi hatimu yang buta. Maka para ulama melihat ada apa ini di balik dua perkataan yang tidak sama antara ibu dengan anak. Ternyata di balik itu kenapa sang anak yang bayi yang sedang menyusu tidak mau menjadi seperti laki-laki yang gagah, yang hebat, sedangkan ibunya menginginkan dia seperti orang tersebut. Ternyata laki-laki tersebut adalah laki-laki yang kaya raya, tetapi sombong. Kaya, sombong. Kaya, zalim. Orang kaya yang sombong, orang kaya yang zalim. Sang anak tahu ini orang yang diberikan penglihatan oleh Allah, bisa melihat oleh yang tidak melihat oleh mata biasa. Maka mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Pak, bukan kaya yang dilarang dalam agama. Silakan bapak kaya. Tidak dilarang oleh agama menjadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Sahabat Utsman orang kaya. Tetapi yang dilarang oleh agama adalah kesombongan yang ada. Dan itulah banyak. Kalau sudah kaya, rata-rata sombong. Kebanyakan, makanya orang banyak ilmu, sombong. Orang kalau sudah lebih, seringkali sombong. Ya kan? Dia mengatakan, jangan jadikan aku seperti dia. Jangan jadikan aku orang yang sombong di muka bumi, ya Allah. Lalu siapa perempuan itu? Seorang perempuan yang salehah, yang dituduh oleh orang-orang sebagai pezina. Dalam keadaan dicoba oleh Allah, dia mengatakan, hasbunallah. Cukup engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup engkau sebagai wakilku ya Allah. Wa ni'mal nasir. Cukup engkau ya Allah sebagai penolong aku dalam keadaan dizalimi. Pak, kata ulama,
Bukan kita ingin dijadikan oleh Allah hamba yang selalu dicoba, bukan. Tapi itulah hidup. Hidup di antara dua. Diberikan kesenangan atau diberikan kesulitan. Tapi yang dicontohkan oleh beliau perempuan tersebut, ketika Anda dicoba oleh Allah, seharusnya seperti apa yang beliau lakukan, bersabar dan kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang kita lakukan? Apa yang sering kita lakukan ketika kita dalam keadaan susah? Bagus kalau berdoa. Kebanyakannya survei membuktikan mengeluh. Rata-rata umumnya kalau dicoba, marah kepada Allah yang mencoba. Rata-rata kalau dicoba oleh Allah dengan kesulitan, tiap hari hanya mengeluh dan mengeluh. Marah dan marah. Padahal hidup itu ada dua. Senang, bahagia, susah. Senang, bersyukur. Dalam keadaan susah, bersabar. Itulah yang dilihatkan oleh Allah. Oleh sosok seorang perempuan yang ketika dicoba oleh Allah, dia hanya mengembalikan cobaannya kepada Allah. Itu yang katakan, ya Allah jadikan aku seperti dia. Yang bila mana dicoba, tidak marah kepada Allah yang mencoba. Tapi kembalikan cobaan kepada Allah. Dan sering-sering mengatakan, Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi kata Nabi, sering-sering kalian duduk dengan para orang-orang alim, orang berilmu. Orang berilmu yang mana tadi? Al-amilina, yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua apa? Sering dengar-dengar orang-orang ahli hikmah. Yang mana? Al-alimin. Yang tadi al-amilin. Yang kedua al-alimin, yang mengenal benar-benar Allah, enggak maksiat. Takut melanggar aturan Allah. Takut kelewatan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan pahala oleh Allah. Sering dengar Pak, sering duduk. Para ulama yang tahu dengan hukum-hukum Allah. Orang ulama yang mengenal Allah. Sering-seringlah duduk dengan mereka. Kenapa Pak? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang nanti satu masa, orang-orang lari dari ulama. Orang-orang menjauh daripada ulama. Wal fuqaha. Orang-orang lari dari ahli-ahli fikih. Mereka tidak bertanya dalam masalah mereka kepada mereka, tapi yang ditanyakan YouTube. Yang ditanyakan Google. Bukan tanya ulama, tanya ulama. Karena kita nggak tahu mana yang benar, yang salah. Ini semuanya. Kita nggak bisa memfilter. Kita nggak punya kelas itu. Segala sesuatu kita kembalikan ke HP. HP lagi. Padahal Allah katakan fas'alu ahla dzikri. Tanyakan kepada ahlinya. Subhanallah. Apa yang disabdakan pasti benar. Kalian nanti wahai umat, banyak yang berlari daripada ulama. Kalian berlari daripada ahli-ahli fikih. Awas. Kalau sudah umat menjauh daripada ulama. Kalau sudah umat jauh daripada ahli-ahli, fayabtaliyahum, kata Nabi, awas akan datang cobaan kepada kalian. Ibthalati baliyat, ingat 3 cobaan yang akan Allah kirim kepada kalian. Apa itu? Yarfa'allahu al-barakata min kasbihim. Allah cabut keberkahan dari penghasilan kalian. Orang tua kita dulu
Penghasilan nggak seperti antum yang banyak juta-jutaan. Tapi keberkahan ada pada orang-orang tua kita. Bisa beli ini, bisa bangun ini. Bisa sekolah ini, anak 8, anak 9, anak 10. Sekolah semua. Gajinya nggak ada gaji. Hanya mengandalkan apa yang beliau dapatkan. Tapi berkah. Kalian yang berangkat gelap, pulang gelap. Anak 2. Puyengnya luar biasa. Utang sini, utang rumah, utang kendaraan, kredit sini, kredit sana, riba mulu. Bagaimana berkah? Kenapa kita riba terus? Karena kita tidak dekat dengan ulama. Kalau kita dekat ulama, nggak akan berani kita, Pak. Ustaz, antum boleh lihat. Namanya di Mesir ada Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli. Di kota Mesir yang sudah meninggal, baru-baru ini meninggal. Ada orang, Pak, kerja di bank konvensional. Datang kepada beliau. Siapa? Syekh Sya'rawi mengatakan, "Wahai Syekh, saya bekerja di bank. Saya ingin resign. Karena saya tahu kerjaan ini kerjaan yang menurut agama haram. Penuh dengan riba. Dan banyak orang bangga dengan ini. Anak saya dibuang ini, anak ini. Bangga. Ya kan? Mantu saya, direkturnya. Pak, ini datang kepada Syekh Sya'rawi dalam keadaan seperti ini mengaku, "Syekh, saya bekerja menghidupi istri dan anaknya dengan uang seperti ini, Syekh. Setelah kajian, saya mendengar dan saya takut, Syekh. Saya ingin berhenti dari tempat pekerjaan saya. Namun, saya masih banyak hutang," kata beliau. Pertanyaan saya kepada antum, saya berhenti langsung dengan hutang yang banyak, atau saya teruskan pekerjaan saya sampai saya bisa melunasi hutang saya? Lihat, Pak, kalau bertanya kepada ulama, apa kata ulama? Membawakan ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Hafalkan? Hafal. Tinggal penerapan hafalannya. Tinggal pengamalan apa yang sudah dihafal, itu yang belum. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha. Kalau Anda bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu apa? Jalankan perintahnya. Tinggalkan larangannya. Yaj'al lahu makhraja. Apa jawaban Allah? Baru akan datang solusi dari masalahmu. Jalan keluarnya pasti ada. Solusinya akan datang. Kapan datang solusi? Kalau Anda takwa. Kasih duduk baik. Kalau Anda bertakwa. Bagaimana mau datang solusi, bagaimana datang pertolongan Allah kalau Anda tidak takwa? Karena takwa dulu, baru datang solusi. Bagaimana akan datang solusi yang baik dalam hidupmu kalau kamu saja belum takwa? Kalau kamu masih terus setiap hari menjalankan larangan Allah, setiap hari kamu menjalankan larangan Allah, kamu tinggalkan perintah Allah, bagaimana akan datang solusi dalam hidupmu? Bagaimana kesulitan akan diangkat oleh Allah? Ustaz, saya susah. Saya rezeki saya susah. Udah inti kok sholat subuh gak bangun-bangun. Iya Pak Haji. Orang pengen dapat yang enak tapi nggak takwa sama Allah.
Bagaimana akan datang hidupmu senang? Banyak tuh orang datang, Ustaz, saya susah. Siapa hidup yang gak ada susah, Pak? Siapa yang hidup gak ada susah? Hidup itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pasti ada cobaan. Siapapun dia, masing-masing ada hidup pasti ada cobaan. Gak ada orang hidup tanpa cobaan. Semua kita cobaan. Masing-masing cobaannya berbeda. Dan Allah kasih, pasti Anda kuat. Maka Allah kasih. Apa yang terjadi? Ini orang datang bertanya kepada Allah. Nih yang benar. Kalau sudah nanya, dikasih jawaban, laksanakan. Ini enggak nanya mulu. Jadi kita cuma nanya doang kan, ngetes ombak. Itu kebanyakan kita, Pak. Seperti Bani Israel. Sami'na wa asayna. Bani Israel. Sami'na wa asayna. Kami dengar Nabi, tapi sorry, kami nggak jalanin dulu ya, berat. Tapi sahabat Muhammad, sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami laksanakan Nabi. Bedalah sahabat Nabi Muhammad dengan sahabat Nabi-Nabi yang lain. Langsung siap sih, Anda riset, Anda berhenti. Gak pakai nunggu bayar hutang. Kira-kira Pak, berhenti bekerja dalam kondisi masih banyak hutang, yang biasa terima gaji kemudian tidak ada gaji. Nah itu kata Pak Haji yang pening itu. Bini ngomel, goblok lo. Paling gitu dimelin. Mertua datang, mau dikasih makan apa anak lo? Itulah cobaannya. Itulah tantangannya. Akhirnya yang nggak kuat, gantung diri. Sudah Pak. Beliau lamar pekerjaan di sini, lamar sana. Malam bangun minta kepada Allah. Quran dibaca, sebisa mungkin jalankan perintah Allah yang selama ini banyak ditinggal. Minta ampun kepada Allah dengan pekerjaan-pekerjaan yang dulu banyak dosanya. Ampun. Subhanallah. Datang pertolongan Allah. Melamar dan diterima bekerja. Bahkan diterima di kota Mekah. Mengurus hotel dekat Masjidil Haram. Luar biasa. Yang biasa di luar, hari ini luar biasa. Ditempatkan oleh Allah di samping rumah Allah. Yang bisa haji, bisa umrah, bisa salat di Masjidil Haram. Mengurus tamu-tamu Allah. Dengan gaji yang berlipat lebih daripada apa yang beliau terima. Dekat lagi. Dekat segalanya. Itu kan butuh yakin, Pak. Nggak semua yang bisa seperti beliau ini. Kalau kita banyak pertimbangan yang akhirnya kagak timbang, pergi nggak jadi. Kira-kira betul nggak? Nah ini nih. Alaikum bimujalasatil ulama. Sering-sering duduk sama ulama. Kalau apa-apa nanya. Jangan sama nanya tetangga. Nanya di tongkrongan. Ya. Kalau goes boleh nanya sama tongkrongan. Boleh Pak Haji. Kemana kita? Bogor. Boleh. Kalau nanya goes, boleh. Tapi kalau nanya tentang agama, jangan matok orang goes. Tanya ulama, kecuali ustaz ikut goes. Boleh dah. Jelas ini? Kenapa? Kalau kalian jauh dari ulama, kata Nabi apa nanti? Allah angkat keberkahan dari hasil dapatmu. Yang kedua apa? Yusallitullah ta'ala minhum sultanan zaliman. Maka Allah akan kirimkan di tengah-tengah kalian pemimpin yang zalim. Nah sudah. Ayo dah.
Blokir sini, blokir sana. Lah, naik pajak 250%. Ayo. Lah, sudah selesai. Mau dimanapun, mau di mana. Paham, Pak? Paham? Kenapa itu terjadi? Karena umat jauh dari ulama. Maka Allah kirim pemimpinnya yang zalim. Pemimpin zalim itu datang bukan karena datang, langsung Allah yang kirim sesuai dengan rakyatnya. Jelas ini. Di mana kalian berada, itulah nanti Allah akan kirim pemimpin sesuai dengan karakter kalian. Kalau kalian sudah menjauh, sudah lari dari ulama, ini yang disabdakan Nabi Muhammad. Kalian akan dikuasai oleh pemimpin yang jahat. Jelas apa enggak kira-kira ini? Yang ketiga, ini yang paling bahaya. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Awas, Anda akan keluar menutup dunia ini dan Anda tidak dalam keadaan beriman. Menjauh dari ulama, siapa yang membimbing? Siapa yang menuntun? Siapa yang mengajak? Siapa yang mengingatkan? Enggak ada yang ingetin kalau bukan ulama. Kita kan hanya bekerja, enggak ada yang mengingatkan kita. Makanya butuh duduk orang yang mengingatkan kita. Jelas ini? Halo, jelas? Iya, jangan dia doang. Oh, iya. Pak, hati ini bisa hidup dan hati ini bisa mati. Maka dalam kitab Bidayatul Hidayah, tangan bergerak, mata melihat, kuping mendengar, kaki berjalan, semua atas perintah hati. Hati yang menyuruh, maka semua yang lain jawarih, anggota tubuh yang melaksanakan. Namanya disebut jawarih. Disebut tarasyah. Disebut tarasyah. Sesuai dengan hati rembesannya, maka sesuai rembesan itulah bergerak. Kalau hati yang jahat, rembesnya jahat, maka tangan semuanya bergerak kejahatan. Air comberan yang ada, maka rembesannya comberan, Pak. Hati ini pemimpin. Tangan, mata, telinga hanya menjalankan perintah apa? Hati, tarasyah. Sesuai dengan rembesannya, maka bergerak sesuai dengan rembesan. Rembesan busuk, bergerak busuk. Rembesan wangi, jalannya wangi. Baik, bangun. Kalau baik, sholat. Tapi kalau kata yang hatinya jahat, tidur, siap bos. Mata, tutup lagi. Diajak Ustaz, sekarang diajak nih. Sekarang diajak nih. Udah dengerin nih. Siapa namanya teh? Siapa namanya? Fakhrul. Rul di panti lagi bangun apa, Rul? Bangun kelas. Sekarang diajak nih, yang punya duit. Lagi butuh semen, butuh apa. Tidur dari diajak itu Ustaz. Terus gimana, Ustaz? Bantulah. Emang Ustaz bisa apa? Cuma Ustaz mengajarkan Bapak yang punya. Rasulullah dibantu siapa? Sahabat-sahabat yang kaya. Dakwah begitu saling melengkapi. Rasulullah berdakwah, yang lain menyokong dukungnya. Lah kalau masing-masing merem, Ustaz saya doain aja. Pak, bangunan tidak sesuai dengan doa, Pak. Cukup kalau anak-anak bisa doa, lebih hebat doanya ketimbang Bapak. Ini nggak punya dosa, Bapak dosanya. Saya nggak perlu doa Bapak. Saya perlu semen Bapak. Begitu, Ustaz. Sudah mulai ini. Hari ini masang fondasi. 400 meter, Pak. 400 meter. Saya sudah punya modal 1,2 M. Saya punya sudah.
Sekarang kalau bangunan berapa Pak? Semeter Pak? Berapa? 4 juta itu. 4 kali 4, 1,6. Saya punya modal 1,2. Hasil ganti rugi tanah kereta saya bekas bangunan lama. Cash, bayar sama kereta. Makanya saya langsung bangun. Sisanya 400. Dari mana Ustaz? Bapak lah. Masa saya juga. Mudah-mudahan insya Allah. Kalau ada, nggak ada ya doain. Insya Allah. Jangan takut Pak. Allah ganti semuanya. Amin. Jelas ini? Ada yang mau tanya? Selesai. Ya silakan. Penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat dengan ulama. Iya, Pak. Iya, iya. Kedua, kita melihat begini. Pada saat biasanya ada acara apa di beberapa kumpul atau apa, kadang ada kelompok ini sudah masih kelompok ini adalah ada yang masih itu ada yang ini gitu. Kan kita mau mereka melakukan aman agama. Nah, bagaimana kita bisa membedakan kalau ulama yang baru? Iya. Karena kadang yang diikuti itu sesuatu hal yang misalnya kurang berpihak pada Asia, kira-kira satu berpihak kepada Asia. Ini kan padahal mereka sama-sama utama. Bagaimana cara? Iya, kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, kalau kalian bingung nanti, kalau kalian bingung melihat ulama yang banyak, maka ikutilah ulama yang dibenci oleh pemerintah. Ikutilah ulama yang dibenci penguasa. Itu Pak. Jelas misalnya, ikuti ulama yang dibenci penguasa. Biasanya ulama yang begitu ulama lurus, yang nggak bisa diatur, yang nggak bisa dipesan, yang nggak bisa dibeli. Berjalan yang hak-hak, yang batil-batil. Pak, apa bedanya kiai dengan habib? Beda Pak. Habib itu hanya gelar. Habib orang bodoh banyak. Habib orang pandai jadi kiai. Kiai itu sebutan orang berilmu namanya kiai. Kalau di Sunda namanya ajengan. Ya. Kiai di Betawi kiai, muallim. Di Aceh guru, tuan guru, buya. Itu orang berilmu. Nah, habib itu biasanya disematkan kepada orang yang berilmu. Kalau sudah betul-betul dulu dipanggil habib, yang enggak dipanggil nama. Yang tidak berilmu dipanggil siapa namanya biasa. Tapi Ustaz itu ada habib kok yang ngaco. Sama, kiai juga ngaco banyak. Kiai, habib tidak ada jaminan. Son horok. Kok kiai dukung son orek aja Pak, orek tempe. Begitu Pak. Jadi kata Imam Syafi'i jelas, ikuti ulama yang dibenci oleh penguasa, pasti lurus. Ikuti ulama yang istiqomah, yang kita bisa lihat Pak, sholatnya, puasanya, omongannya. Nggak sering mengumbar, gampang omongan, nggak gampang menyalahkan orang, nggak sering memfitnah orang. Kita bisa lihat, Masya Allah. Tidak semua yang di TV itu ulama Pak. Kadang-kadang bisa ngomong langsung jadi kiai. Hari ini gampang memanggil orang kiai, gampang manggil orang ustadz. Pelawak ustadz. Benar ustadz, pelawak ustadz. Dipanggil, ya kalau ya namanya pelawak Pak, disuruh ceramah. Ya, tapi itulah selera umat. Wah, ustadznya serius, nggak asik.
Nggak lucu. Nah, ini baru nih, Ustadz, lucu. Ya Bapak panggil pelawak ya lucu, Pak. Kenapa disebut Ustadz? Terakhir nih. Nanti kalian akan bertemu dengan namanya Ruwaibidah. Namanya apa? Ruwaibidah. Ya Rasulullah, siapa mereka Ruwaibidah? Orang yang bukan bagiannya bicara. Lah penyanyi ngomong ulama. Dan kalian akan datang masa itu. Ditanya bagaimana Pak Kiai, bagaimana? Khalas, sudah. Kita yang bahlul nanya salah malah yang bahlul. Akhirnya apa? Kata Nabi, dhallu fa adhallu. Dia sesat dan kalian disesatkan oleh dia. Jadi gitu Pak ya. Kenapa kok kita kiai banyak malah kita nempel sama kiai yang salah? Karena hidup kita salah, Pak. Duit kita salah, maka Allah kirim kiai yang salah. Iya. Kalau kita benar, nanti Allah kirim kiai yang benar yang dekat dengan Bapak. Bapak akan merapat kepada kiai yang benar. Ulama Google kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.